Ini adalah Bangladesh, negara dengan lebih dari 170 juta jiwa. Namun di antara keramaian itu, tersimpan kisah-kisah luar biasa, kisah yang nyaris tak masuk akal, tapi nyata. Bayangkan jika seluruh hidup Anda berada di atas perahu, tidur, makan, bekerja, bahkan melahirkan. Inilah kenyataan bagi ribuan orang yang tinggal di atas Sungai Buriganga, di mana rumah adalah perahu kayu usang, dan air sungai yang hitam pekat adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita menjalani masa kecil dengan mainan dan sekolah, tapi di Bangladesh, jutaan anak menghabiskan masa kecil mereka di pabrik-pabrik gelap, menghirup debu kain, bekerja 12 jam sehari, semua demi beberapa sen untuk menyambung hidup keluarga. Ini bukan hanya kemiskinan, ini adalah perjuangan hidup di ujung batas kemanusiaan. Di kota Silet, ada pasar unik yang menjual udara segar dalam botol. Percaya atau tidak, banyak orang rela membayar untuk bisa mencium aroma pegunungan. Dan di pedesaan terpencil, lumpur dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan diburu layaknya emas cair. Ada komunitas di pedalaman yang masih melakukan pernikahan antara manusia dan pohon, atau menikah dengan bayangan, sebagai penolak bala. Terdengar mustahil, bagi mereka, ini bagian dari takdir. Namun di balik semua keanehan itu, ada keindahan yang tak tergantikan, senyum seorang ibu di tengah gubuk reyot, kebersamaan yang tak bisa dibeli, dan harapan yang tetap menyala meski gelap tak pernah pergi. Bangladesh bukan sekadar negara, ia adalah potret nyata dari kekuatan manusia, yang terus bertahan, meski dunia tak adil padanya. Di jantung kota Dhaka, ibu kota Bangladesh yang penuh sesak, terdapat sisi kehidupan yang tak pernah Anda bayangkan, tempat di mana bau busuk menyatu dengan napas sehari-hari, tempat di mana air kotor adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Bayangkan tinggal di gubuk sempit berukuran 2 kali 2 meter, dindingnya dari seng berkarat, lantainya tanah becek bercampur limbah, dan atap bocor setiap kali hujan. Inilah pemukiman kumuh di tepi Sungai Buriganga, salah satu sungai paling tercemar di dunia. Air bersih adalah mimpi. Banyak warga menggunakan air gat yang disaring seadanya untuk minum dan mandi, makanan, sisa dari pasar, atau yang dibuang restoran, direbus dan dimakan ulang. Jutaan orang tinggal tanpa toilet. Mereka buang air di sungai, di selokan, atau di balik tumpukan sampah. Bau busuk bukan gangguan, tapi bagian dari kehidupan. Dan penyakit seperti diare, kolera, dan tifus menjadi sahabat sehari-hari. Anak-anak di sini tumbuh bukan di taman bermain, tapi di tumpukan sampah, genangan air limbah, dan jalanan sempit. Mereka tidak mengenal mainan, mereka mengenal bau busuk dan suara tangisan. Meski kehidupan begitu keras, mereka tetap tersenyum. Mereka bekerja keras, dan mereka tak menyerah. Inilah kekuatan manusia, yang tumbuh bahkan di tempat tergelap. Kita mungkin tinggal di tempat yang bersih, makan makanan segar, minum air jernih, tapi di belahan dunia lain, ada mereka yang setiap hari hidup dalam kotoran, namun tetap punya harapan. Di negeri yang padat dan panas, di tengah debu dan jalanan sempit Dhaka, hidup para wanita berjalan dalam sunyi. Sunyi, tapi penuh perjuangan. Inilah kisah mereka.
Bagi banyak gadis di Bangladesh, hidup dimulai dengan batasan. Pendidikan masih dianggap tidak penting bagi sebagian keluarga miskin. Di usia 12 atau 13 tahun, banyak yang sudah dinikahkan, bukan karena cinta, tapi karena kemiskinan. Bangladesh adalah salah satu negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Gadis kecil menjadi istri, gadis remaja menjadi ibu, dan mereka dipaksa menjadi dewasa saat mereka seharusnya masih bermain. Banyak wanita bekerja di pabrik garmen, membuat pakaian yang mungkin Anda kenakan sekarang, tapi mereka hanya digaji $2–3 per hari, 12 jam berdiri, tanpa jaminan kesehatan. Namun mereka terus bekerja, demi keluarga. Wanita yang bercerai, ditinggal suami, atau melawan tradisi, seringkali dianggap aib. Namun mereka tak menyerah. Banyak yang menjadi pemimpin komunitas kecil, mengajar anak-anak, bahkan membela hak perempuan lain. Di balik semua itu, wanita Bangladesh menyimpan sesuatu yang luar biasa, ketegaran. Mereka menangis dalam diam, bekerja tanpa mengeluh, membesarkan anak-anak dengan kasih di tengah kelaparan. Mereka tidak viral, mereka tidak trending, tapi merekalah tulang punggung dari generasi masa depan Bangladesh. Dunia mungkin lupa, tapi kita tidak boleh diam. Dalam bayang-bayang tradisi dan kemiskinan, wanita Bangladesh belajar untuk diam, tapi sekarang, sebagian dari mereka mulai bersuara, dengan suara kecil, yang mulai mengguncang dinding patriarki. Banyak wanita hidup dalam tekanan budaya dan agama konservatif, menolak perjodohan, atau sekadar memilih pekerjaan, bisa berarti kekerisan, bisa berarti dikucilkan. Setiap tahun, ratusan wanita menjadi kurban kekerasan dalam rumah tangga, pembakaran karena mas kawin, atau penghinaan karena dianggap durhaka. Ada juga wanita yang dipenjara, bukan karena mencuri, bukan karena membundir, tapi karena melawan adat. Seorang gadis dipenjara karena kabur dari pernikahan paksa. Seorang ibu dipenjara karena melindungi anak gadisnya dari pemerciosan. Hukum tidak selalu di pihak mereka, tapi harapan tetap hidup. Bangladesh perlahan berubah. Semakin banyak gadis bersekolah, semakin banyak wanita masuk ke parlemen, dan semakin banyak suara perempuan terdengar di jalan-jalan. Tapi jalan itu masih panjang, masih banyak duka, dan dunia harus tahu. Wanita-wanita ini bukan hanya korban, mereka adalah pahlawan dalam diam. Setiap hari, mereka bertarung, bukan dengan senjata, tapi dengan air mata, sabar, dan keberanian. Inilah wanita Bangladesh, inilah kekuatan yang terbungkus kesunyian, dan kisah mereka harus didengar. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ratusan perahu kecil mulai berdatangan. Tak ada teriakan mesin, yang terdengar hanya suara riak air dan tawar-menawar lirih. Inilah pasar terapung Banaripara di Barisal, tempat kehidupan berdenyut lembut di atas air. Para pedagang datang dari desa-desa sekitar, membawa hasil bumi seperti pisang, mangga, labu, jute, dan bunga teratai. Mereka belajar berdagang sejak kecil, bukan di toko, tapi di perahu. Bagi mereka, perahu bukan sekadar kendaraan, itu adalah warisan keluarga, dan meja dagang utama. Tak ada etalase, tak ada rak kaca, yang ada hanyalah perahu demi perahu yang saling berdempetan, tukang tawar yang cekatan, dan pembeli yang berteriak dari tepi sungai. Segalanya serba cepat, karena arus sungai tak pernah menunggu. Pasar ini bukan cuma tempat jual beli, tapi juga pemandangan visual dan aroma alami yang memukau. Warna-warna mencolok dari buah segar, daun pisang yang basah, bunga segar yang baru dipetik, dan wangi air sungai bercampur tanah, semua berpadu dalam lukisan hidup yang hanya bisa dilihat saat fajar. Namun,
Pasar terapung ini kini menghadapi ancaman, polusi sungai jembatan modern yang menghambat perahu pasar darat yang lebih cepat jika tak dijaga. Pasar ini bisa lenyap, dan bersama itu, hilang pula identitas budaya sungai Bangladesh. Pasar terapung di Barisal adalah contoh bagaimana manusia bisa menyatu dengan alam. Bagaimana air bisa menjadi jalan, dan perahu menjadi kehidupan. Jangan biarkan tempat seperti ini hanya menjadi sejarah. Mari kita jaga dan sebarkan cerita ini. Kereta di Bangladesh bukan sekadar alat transportasi, ia adalah urat nadi kehidupan, tempat harapan menumpuk, dan risiko nyawa jadi harga yang dibayar. Setiap kali hari raya tiba, jutaan warga Bangladesh pulang ke kampung halaman mereka. Mereka bukan naik mobil pribadi, bukan naik pesawat atau bus nyaman, mereka naik kereta yang sudah penuh, sesak, dan hampir tak masuk akal. Tapi mereka tetap naik ke dalam, naik ke atap, bahkan bergelantungan di sisi gerbong, dengan hanya berpegangan pada jendela besi. Di atas gerbong kereta itulah, orang-orang tidur, makan, bahkan salat, tanpa atap penutup, tanpa pengaman. Angin menerpa wajah mereka seperti cambuk, panas matahari dan debu masuk ke mata. Tapi tak ada keluhan, karena ini satu-satunya cara untuk sampai ke rumah. Setiap tahun, puluhan nyawa melayang, tersenggol kabel listrik, terjatuh karena kehilangan keseimbangan, atau tertabrak benda keras saat kereta melaju. Tapi mengapa mereka tetap naik? Karena harga tiket resmi terlalu mahal, karena semua gerbong penuh, karena mudik adalah hal suci, dan keluarga menanti di kampung halaman. Naik ke atap kereta bukan pilihan, itu konsekuensi dari kemiskinan, sebuah risiko yang diambil. Karena tidak punya alternatif lain. Bagi banyak orang Bangladesh, kereta bukan hanya alat transportasi, itu simbol ketimpangan. Yang punya uang bisa duduk di kursi empuk, yang tak punya, naik ke atas, bersaing dengan kabel listrik dan maut. Rahman, 52 tahun, naik dari Dhaka ke Rajshahi setiap Idul Fitri. Ia duduk di atap kereta dengan membawa ayam hidup di dalam karung. Saya sudah terbiasa, katanya, saya ingin anak-anak saya makan ayam saat lebaran. Nadia, seorang ibu muda, membawa bayinya di kain gendongan sambil duduk di atap. Ia membungkus kepala anaknya dengan sarung, melindunginya dari matahari. Saya hanya ingin pulang, katanya lirih. Meskipun ada risiko besar, ada satu hal yang tak pernah hilang dari wajah-wajah di atas atap kereta, harapan. Mereka tersenyum, menyanyikan lagu-lagu lama, bahkan saling berbagi makanan seadanya. Di atas bahaya itu, ada rasa persaudaraan, saling jaga, saling bantu, saling percaya. Kereta di Bangladesh bukan hanya mengantar orang dari kota ke desa, ia mengantar kerinduan, cinta keluarga, dan tekad untuk terus hidup, meski tanpa jaminan keselamatan. Di atas kereta itu, dunia melihat bahaya, tapi mereka melihat rumah. Di tengah hiruk-pikuk kota Dhaka, di antara suara klakson mobil dan teriakan pasar, ada satu suara yang tak terlalu keras, tapi punya arti besar, bunyi bel becak. Namun bel ini bukan hanya untuk memberi tanda, bersama gerakan tangan dan gerakan kepala, mereka membentuk bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh sesama tukang becak. Para tukang becak di Bangladesh bukan sekadar pengayuh roda tiga, mereka adalah navigator jalan sempit, penyelusup lorong kota, dan penjaga ritme jalanan. Untuk bisa bertahan di jalanan yang padat dan kacau, mereka menciptakan sesuatu yang tidak tertulis, tapi diwariskan dari mulut ke mulut, dari mata ke mata. Dua ketukan bel sama dengan, aku di kananmu,
Gerakan tangan cepat ke kiri sama dengan, ada razia polisi. Hati-hati, sentakan kepala ke belakang sama dengan, ayo putar arah. Jalan buntu, bel panjang 3 kali sama dengan, penumpang VIP. Beri jalan, semua ini bukan hasil pelatihan formal, tapi lahir dari pengalaman bertahun-tahun di jalanan. Di jalan, kata bisa salah tafsir. Tapi bel dan isyarat, jelas, tegas, langsung dipahami. Tak ada kamus, tak ada pelajaran tertulis. Bahasa ini hanya diwariskan dari senior ke junior. Tukang becak muda belajar dengan cara mengamati dan merasakan. Setiap hari di jalan, mereka membaca kode gerakan dari yang lebih tua. Mereka belajar, bukan di kelas, tapi di antara tikungan pasar dan gang sempit kota. Ini bukan bahasa resmi, tapi lebih kuat dari peraturan lalu lintas. Bahasa ini tak hanya soal keselamatan. Ini juga tentang solidaritas. Ketika becak satu rusak, yang lain berhenti membantu. Saat ada pelanggan kasar, tukang becak lain akan menyuarakan dukungan dengan kode bel. Dalam kondisi darurat, mereka menyusun barisan untuk saling melindungi. Bahasa ini adalah jaringan tak kasat mata yang menghubungkan ribuan tukang becak di seluruh Bangladesh. Namun hari ini, warisan ini perlahan memudar. Jalanan mulai dikuasai mobil pribadi dan kendaraan bermotor. Becak dianggap lambat dan mengganggu lalu lintas modern. Kota-kota besar mulai melarang becak masuk ke jalur utama. Jika becak menghilang, bahasa mereka juga akan lenyap, seperti dialek kuno yang tak sempat dibukukan. Bahasa tidak selalu datang dari mulut, kadang dari tangan, dari bel kecil, dari gerakan kepala yang cepat, dari tatapan yang menyampaikan lebih dari 1000 kata. Di Bangladesh, tukang becak mengajarkan kita satu hal, bahasa sejati lahir dari kebutuhan, dan hidup karena solidaritas. Bangladesh bukan sekadar nama di peta. Ia adalah lukisan kehidupan, penuh warna, kontras, dan emosi yang dalam. Kehidupan yang aneh, tapi nyata. Dari pemukiman kumuh yang berdesakan, hingga kehidupan super jorok yang sulit dipercaya. Kita melihat sisi manusia yang jarang disorot kamera. Bukan karena mereka ingin hidup seperti itu, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Kereta yang penuh harapan. Kita menyaksikan orang-orang berdiri di atap kereta, bertaruh nyawa demi pulang ke kampung halaman. Di antara kabel listrik dan kecepatan maut, ada satu hal yang tak bisa dibundir, kerinduan dan cinta keluarga. Wanita-wanita tangguh Bangladesh, lalu kita mengenal mereka, para wanita di pasar, di pabrik, di jalanan. Tubuh mereka kecil, tapi hati mereka baja. Mereka bekerja, berjuang, dan bertahan. Untuk anak-anak mereka, untuk harapan mereka, untuk masa depan yang tak pernah pasti. Pasar terapung dan bahasa tak tertulis. Kita ikut menyusuri sungai di Barisal, melihat pasar terapung yang hidup dari tradisi dan kesabaran. Dan kita diajak diam sejenak, mendengar bahasa tak bersuara dari tukang becak. Dengan isyarat tangan, bel, dan gerakan kepala, yang menyatukan mereka dalam satu komunitas tak kasat mata. Bangladesh bukan negeri yang kalah. Bangladesh bukan negara yang miskin semata. Ia adalah negara yang penuh daya juang. Warganya tidak menyerah pada keadaan. Mereka bertahan, mereka beradaptasi, mereka menemukan makna hidup dari reruntuhan dan debu. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini. Perjalanan yang membawa kita lebih dekat pada realitas, kemanusiaan, dan harapan. Jika video ini menyentuhmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula harapan yang bisa kita sebarkan. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya. Dan ingat, setiap sudut dunia, selalu ada cerita yang layak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and love for humanity.